Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Istiqomah Sana, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah. Kita ucapkan alhamdulillah karena berkat rahmat karunia, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah. Pada hari ini kita bisa berjamaah salat subuh dan insyaallah kita masih diizinkan untuk mendengarkan firman-firman-Nya. Dan ini adalah satu anugerah dan Allah sudah memilih kita untuk mendengarkannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan pula seluruh umatnya sampai akhir zaman. Sebelum memulai membacakan beberapa ayat suci Al-Quran, kita jadikan amal yang sudah kita lakukan, amal saleh yang kita lakukan, dan yang sedang kita lakukan, dan akan kita lakukan, kita jadikan wasilah, kita bertawasul kepada Allah dengan apa yang kita perbuat. Mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang kita inginkan. Ya Allah, ya Rabbana, tolonglah saudara-saudara kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dimanapun mereka berada, di seluruh dunia, terkhusus di Palestina, dan di tempat-tempat yang lainnya. Termasuk saudara-saudara kami yang ada di Indonesia yang sedang kesulitan karena kesulitan ekonomi, kesulitan karena susahnya mencari pekerjaan, kesulitan dalam berusaha, dan juga sebagian di antara yang sedang mengalami cobaan dengan sakit. Mudah-mudahan sakitnya diberikan kesabaran dan dijadikan penghapus dari dosa-dosanya. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa kedua orang mertua kami, saudara-saudara kami yang sudah terlebih dahulu kembali ke haribaan. Lapangkan kuburan mereka, terangi kuburan mereka, jadikan kuburan mereka bagian dari taman surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah keluarga kami Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah keluarga kami, keluarga anak kami, keluarga cucu kami, jadikan keluarga yang sakinah, yang senantiasa dilimpahi dengan mawaddah warahmah, dikaruniai putra-putri yang soleh dan solehah, diberi rezeki yang halal melimpah dan penuh dengan keberkahan, dibimbing dalam iman Islam, ihsan yang istiqomah, dan bahagiakan kami di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini kita akan membacakan ayat 7 sampai 11, ada di halaman 435. Tapi sebelum ke ayat 7, supaya ada kesinambungan, kita akan ulangi baca ayat ke-5 dan 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah menyeru, Allah memanggil, Allah meminta perhatian kepada seluruh manusia.
Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna wa'dallahi haqq. Ketahuilah bahwa janji Allah itu benar, pasti. Inna wa'dallahi haqq. Surga adalah pasti, balasan adalah pasti, dan Allah menginginkan kita untuk masuk surga adalah pasti. Oleh karena itu Allah mewanti-wanti kita, menyuruh kita waspada, menyuruh kita menanamkan kesadaran bahwa jangan sampai kita terperdaya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka jangan sekali-kali tertipu oleh kehidupan dunia. Dunia diperlukan, tetapi bilaghun ilal akhirah, untuk meraih akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Cari kebahagiaan akhirat melalui apa yang Allah berikan kepada kita di dunia. Sehebat apapun, sekaya apapun di dunia, sifatnya sementara. Ada yang 70 tahun, ada yang 60 tahun. Tapi dibandingkan dengan akhirat, 1000 tahun sama dengan sehari di akhirat. Padahal kita hidup cuma sekian tahun. Jadi mungkin sejam atau 2 jamnya akhirat. Oleh karena itu, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Dan sesusah apapun, semenderita apapun, ingat dunia itu sementara. Jangan sampai kita dibelokkan dari tujuan kita. Ada kebahagiaan yang abadi di dalam surga. Kalau kita menderita, taruhlah cuma 1 jamnya di akhirat. Kalau kita susah, taruhlah itu hanya 1 jamnya akhirat. Yang kedua, wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai engkau ditipu oleh setan, sehingga tidak peduli lagi pada Allah, tidak memperhatikan lagi petunjuk Allah. Karena setan itu masuk di dalam tubuh kita kan seperti di dalam aliran darah, masuk ke dalam pikiran. Bagaimana kita tahu ada setan pada tubuh kita? Kalau kita tiba-tiba ada pemikiran yang buruk, yang berdosa untuk melakukan kesalahan, itu sebetulnya ide dari setan. Jangan kompromi, lawan. Tiba-tiba kita terpikir untuk melakukan dosa, tiba-tiba kita terpikir untuk melakukan maksiat, tiba-tiba kita terpikir untuk bermusuhan, tiba-tiba kita berpikir untuk balas dendam. Itu sebetulnya inspirasinya dari setan. Maka apa yang harus kita lakukan? Berta'awuz, minta perlindungan kepada Allah. Berarti setan itu, jangan, setan nanti mempergunakan nafsu kita. Nafsu adalah kendaraannya bisikan setan, karena kita diberi nafsu, diberikan keinginan, kemauan. Kemudian Allah menjelaskan pada ayat-Nya, inna syaitana lakum adu. Sungguhnya setan itu adalah musuhmu. Nah itu dah. Sejak Adam sampai hari kiamat, setan itu musuh. Tapi kalau lihat tayangan-tayangan, podcast-podcast, betapa banyaknya orang menjadi penyembah setan. Berkolaborasi dengan setan. Meminta tolong kepada setan. Minta kesembuhan, minta kekayaan. Padahal sekali lagi, kata Allah, fala taghurrannakum. Jangan sampai tertipu. Ada satu podcast yang mengatakan, orang yang berguru minta kekayaan, kata ini si tukang mbahnya mungkin ya, tidak ada permintaan kekayaan itu kecuali harus ada tumbalnya.
Sudah dia musyrik, harus menumbalkan. Siapa tumbalnya? Kadang anaknya, istrinya, orang tuanya, dan diserahkan. Terserah setan yang mau diambil yang mana. Saking tertipunya oleh setan. Jadi harus kita sadari bahwa kalau ada ide buruk, itu ide setan. Oleh karena itu sikap kita apa? Lawan. Karena kita sering kali kalah. Memusuhi tetangga, memusuhi saudara. Padahal idenya itu dari setan. Karena setan senang kalau kita bermusuhan. Kemudian Allah menjelaskan apa tujuan setan, apa misi dari setan. Innama itu hanya satu tujuan setan. Apa itu? Yad'u hizbahu, menyeru, mengajak pengikutnya untuk apa? Liyakunu min ashabis sa'ir, akan menjadi penghuni neraka. Hanya satu misinya. Apapun caranya, kadang-kadang melalui hobi kita, kadang-kadang melalui kebaikan kita, setan masuk, tapi nanti dibelokkan. Tapi ingat, misinya setan hanya satu. Nggak ada yang menolong, oh jadi kaya, oh jadi sembuh, oh jadi bahagia. Bohong gitu. Karena tujuan setan hanya satu, agar para pengikutnya itu menjadi penghuni surga ashabis sa'ir, penghuni neraka ashabis sa'ir. Pada ayat 7 kita lanjutkan ya, setelah itu paham, maka diadakan manusia dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama alladzina kafaru, orang yang kafir. Orang yang kafir adalah pengikut dari setan. Kalau mulai dengan mengikuti setan, maka puncaknya adalah jadi pengikutnya setan, dan puncak dari pengikut setan adalah kekafiran. Dan bagi mereka adzabun syadid, ada azab yang dahsyat, azab yang keras. Itu pasti. Nauzubillah, mau kawin pakai pelet udah. Kadang seringkali pelet itu menggunakan ayat-ayat Al-Quran lagi, dijadikan sihir. Kalau itu dilakukan, lahum azabun syadid, maka akan mendapatkan siksa yang keras. Sementara walladzina amanu, ada kelompok yang kedua, walladzina amanu wa amilus shalihat, orang yang beriman dan beramal soleh. Dua, satu pasang. Bukan sekedar percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu Rabb, ilah, Tuhan, tapi harus disandingkan, dibarengi dengan amal soleh, dengan karya terbaik, perbuatan yang baik. Jadi sekali lagi, tidak cukup iman, tapi harus disertai dengan amal soleh. Siapa yang mereka yang tidak akan rugi? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi fokus, sebetulnya yang difokuskan Al-Quran itu, kalau kita mau menjadi orang yang baik, hanya iman dan amal soleh. Tapi justru dua hal ini mungkin yang jarang kita perhatikan, jarang kita evaluasi. Benarkah kita beriman? Kalau kita tahu rukun iman ada 6. Iman kepada Allah. Betulkah kita beriman kepada Allah? Coba kita. Bukankah kita tidak percaya dengan janji Allah? Bukankah tidak melaksanakan perintah Allah? Percayakah kita kepada malaikat? Misalnya yang mencatat di kiri kanan kita. Raqib atid, mencakap kebaikan dan keburukan.
Percayakah kepada Alkitab? Buktinya apa kalau percaya? Buktinya apa? Jadi harus ada bukti. Buktinya itu dengan amal soleh. Mau nggak kita membacanya? Mau nggak kita mentadaburinya? Mau nggak kita memahaminya, mengamalkannya? Tingkatan-tingkatan iman itu. Yang ketiga, apakah kita beriman kepada Rasulullah? Itu yang harus kita tanyakan pada diri kita, bukan untuk menilai orang. Apakah saya percaya kepada Rasulullah? Maukah kita mencontoh? Maukah kita ittiba'ah kepada Rasulullah? Percayakah kita kepada qada dan qadar, ketentuan Allah? Misalnya kita sudah ditentukan jadi laki-laki, ini adalah ketentuan Allah. Kita dinikahkan dengan siapa, itu ketentuan Allah. Kita menjadi seperti sekarang adalah ketentuan Allah. Sudahkah kita bisa menerimanya? Nah, seringkali kita kalau enak tidak bisa mensyukurinya, kalau tidak enak kita tidak bisa menyikapinya dengan sabar. Percayakah kita dengan hari akhirat? Percaya. Buktinya apa? Buktinya nggak pernah mempersiapkan itu hari akhirat. Bagaimana kita menyelamatkan diri dari hisab, bagaimana menyelamatkan diri setelah kita dibangunkan dari kubur, bagaimana kita bisa selamat di sirat. Pernahkah kita memikirkan? Pernah kita memikirkan bekal untuk di akhirat? Ya kalau jawabannya alhamdulillah udah, tapi sedikit, ya berarti imannya yang harus ditingkatkan gitu. Jadi kesadaran untuk mengevaluasi iman kita adalah penting. Dan modal kita hanya dua, iman dan amal soleh. Dan kalau disatukan itulah takwa. Innalladzi walladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Kalau kita sudah beriman, percaya, kemudian beramal soleh semampu kita, luar biasanya Allah itu kan nggak pernah memaksakan. Fattaqullah mastata'tum, bertakwalah sejauh semaksimal kemampuan kalian. Contoh yang gampang mungkin, kita melakukan sholat bisa berdiri, nggak bisa duduk, nggak bisa lagi berbaring. Kalau kita harta, mampu zakat, nggak mampu sedekah, nggak mampu infak, nggak mampu lagi bersabar. Fattaqullah mastata'tum. Ya Allah tidak melihat kuantitasnya, tapi kualitasnya, bertakwanya. Kuat berkurban, ya berkurban. Belum kuat, berdoa supaya kita bisa berkurban. Keinginan harus ada. Bisa naik haji, bisa umroh, berangkat umroh. Kalau nggak mampu, berdoa, saya mau umroh. Saya mau haji. Lahum maghfirah, kalau orang beriman dan beramal soleh, mereka akan peroleh yang satu, ampunan. Syaratnya kita iman, amal soleh udah pasti diampuni. Perbaiki iman kita, perbanyak amal soleh kita, hadiahnya adalah ampunan. Mungkin kita diberikan kekuatan untuk istighfar dan istighfarnya diterima. Mungkin kita diberikan kekuatan taubat dan taubatnya diterima. Yang jelas itu pasti. Perhatikan iman, perhatikan amal soleh, Allah akan ampuni. Kenapa ampunan didahulukan? Karena kalau seseorang tidak masuk surga kalau belum diampuni. Kalau orang sudah bersih langsung masuk surga. Kalau belum, harus dibersihkan dulu supaya dapat ampunan. Nah, kalau kita selagi masih hidup, kita terus beristighfar karena kita nggak mungkin hidup tak berdosa. Maka yang disebut dalam istighfar itu adalah membersihkan diri, tazakka, fa
man tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Kalau kita menjaga diri, membersihkan diri dengan istighfar, membersihkan diri dengan amal soleh, maka itu untuk kepentingan keuntungan diri kita sendiri. Dan yang kedua yang Allah janjikan adalah ajrun kabir, pahala yang besar, yaitu surganya Allah. Syaratnya dua, iman dan amal saleh. Dan itu yang dipesankan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Yang nggak boleh ditunda tuh agar kita meraih ampunan dan surga. Yang disebut di sini maghfiratun wa ajrun kabir. Jadi dua ya, tinggal pilih yang mana. Kita mau jadi kafaru, pengikut setan, atau iman, ikut petunjuk Allah, kemudian beramal soleh, berkarya terbaik, dan Allah akan janjikan ampunan dan pahala yang besar. Ayat berikutnya bercerita tentang atau menyampaikan informasi bahwa setan itu selalu mengemas keburukan itu seolah-olah kebaikan. Misalnya kita marah, ya memang itu adalah membela diri gitu. Dendam ya wajar. Kita memakai pakaian, anak atau istri kita memakai pakaian yang ketat misalnya, itu kan modis, nggak apa-apa, itu kan mode modern. Celana pendek perempuan modern, selalu dibungkus, apalagi kalau menghasilkan uang. Ya ada orang yang sudah tertipu oleh setan sehingga keburukan-keburukan itu sudah menjadi keindahan pada dirinya. Coba lihat yang di medsos. Ada orang dengan bangga kalau tentang maksiatnya diceritakan. Menceritakan diri sendiri atau memamerkan dirinya sendiri. Terus jadi orang terkenal, dapat duit lagi. Sehingga menganggapnya, menganggapnya dia sudah dihiasi dengan keburukan yang dianggapnya seolah-olah modern, hebat, luar biasa, kritis, speak up, katanya kalau istilahnya cerita tentang keburukan, atau ini kan hak saya untuk berbicara, tubuh saya kan milik saya, katanya, kenapa kamu comel banget, katanya. Terus dia sendiri merasakan itu adalah kebaikan, menjadi populer, mendapatkan keuntungan. Ini adalah pengikut setan. Itu udah tertipu oleh setan. Itulah yang diwanti-wantikan. Jangan sampai kita merasa bangga dengan keburukan yang ada pada diri kita. Dan jangan sampai kita melihat bahwa keburukan itu satu keberuntungan, satu hal yang baik. Allah menyampaikan di sini, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Apakah orang yang dihiasi dengan keburukan amal dan ia melihat keburukan itu sebagai kebaikan dan keuntungan, sama dengan orang yang beriman dan beramal saleh? Enggak, itu harus tahu ada yang tidak dinyatakan secara teksnya. Sama enggak dengan orang yang beriman dan beramal saleh? Allah ingin menyatakan tidak sama. Yang satu pengikut setan karena sudah diperindah perbuatan dosanya oleh setan, sedangkan orang yang mengikuti petunjuk konsisten dalam iman dan amal saleh. Ya sekali lagi, setan itu selalu menghiasi perbuatan buruk sehingga dikasih judul, atau kalau komputer dikasih file, nama filenya ini keindahan, ini kritis misalnya, atau nama-nama yang indah ya. Sehingga dengan nama-nama itu
seseorang menjadi disebut hebat. Orang yang mengatakan kata-kata kotor dibilang kotor, kita puja-puji menjadi kritis kan. Orang kritis memang harus begitu katanya. Padahal dia menggunakan pilihan kata-kata kotor. Kritis sih boleh, tapi jangan pakai kata-kata kotor gitu. Tapi kita memujinya, dia juga bangga. Nah, siapapun yang melakukan itu, atau kalau ada pada diri seorang akan itu, maka fa innallaha yudhillu may yasha. Allah akan membiarkan dia tersesat. Semakin sesat, semakin sesat, semakin sesat. Kalau yang dia pilih keburukan. Kalau dia pilih bisikan setan. Kalau dia pilih keinginan setan, maka Allah pasti yudhillu may yasha. May yasha di sini ada orang yang Allah kehendaki. Kenapa Allah kehendaki dia sesat? Karena dia mengikuti setan. Jadi jangan berpikir, sekarang kan masih muda, nanti kita taubat, nanti berbuat kebaikan. Dia nggak tahu hukumnya. Kalau mengikuti setan, Allah akan biarkan dalam kesesatan. Mungkin nggak bisa taubat, mungkin nggak bisa balik lagi. Kalau pakai logikanya, sekarang masih muda, kita happy-happy aja. Nanti kita tua, kita tobat, kita banyak amal. Tidak seperti itu hukumnya. Siapapun yang mengikuti setan, maka fa innallaha yudhillu may yasha. Allah akan membiarkan dia tersesat, bahkan semakin terjerumus dalam kesesatan. Zaman sekarang zaman medsos, lihat sosok-sosok yang semacam itu. Apakah dia cepat taubat? Apa semakin terperosok dalam kesalahan? Kesalahan ini jatuh lagi ke kesalahan yang lain, jatuh lagi ke kesalahan yang lain. Mungkin sampai mati dia mempertahankan kesalahan. Itulah yang pengikut setan. Yang kedua, wa yahdi may yasha. Dan Allah akan membimbing, mengarahkan, memberi petunjuk orang yang dia kehendaki. Siapa orang yang dia kehendaki? Orang dia kehendaki adalah orang yang berjuang memperbaiki imannya. Orang yang berjuang memperbaiki. Jadi kita tuh konsepnya jangan mengaku paling beriman, jangan mengaku paling baik, tapi kita berupaya, berusaha untuk meningkatkan iman. Supaya kita nggak sombong bahwa saya imannya udah kuat, amal soleh sudah ada banyak. Enggak, kita itu semuanya sedang berupaya meningkatkan iman, berupaya meningkatkan amal soleh. Orang itulah yang Allah akan bimbing. Mungkin sekarang sholatnya biasa-biasa, nanti ditingkatkan. Mungkin sekarang baca Qur'annya, tapi terus baca Qur'annya terbata-bata. Tapi Allah kasih bimbing keinginan jadi bisa baca Qur'an. Yang tadinya mungkin cuma dengar saja, tapi nanti bisa sendiri membacanya, tilawahnya, tadaburnya, akan ditingkatkan, dibimbing. Dan akan terus semakin baik gitu. Siapa yang mengikuti setan akan terus semakin buruk, kecuali tadi sadar kayaknya berjuang. Jadi seburuk apapun kalau dia berjuang untuk kembali mencari iman dan amal soleh, Allah akan bimbing. Banyak orang yang berlumuran dosa, tapi kemudian hatinya berbalik, dia menggapai, meraih-raih, ingin mendapatkan iman dan berbuat kebaikan, akhirnya Allah bimbing menjadi orang paling baik mungkin. Jadi ada satu yang harus kita ingatkan, fa innallaha yudhillu may yasha. Ya jangan sekali-kali kita niat buruk ikut setan, karena itu akan semakin terperosok. Awalnya sih iseng buka gambar satu, udahlah saya buka gambar satu. Konten yang buruk satu. Tapi udah 3 jam, 2 jam kok masih gitu juga. Itulah karena satu akan memunculkan yang lain. Ada satu cerita yang dibuat oleh sastrawan Mesir. Ada yang berbicara al-ka'sul ula.
Gelas pertama. Dia bercerita tentang seorang pemabok, kerjanya mabok terus. Tapi sebetulnya yang dia sesali cuma satu, bukan maboknya. Gelas pertama. Kenapa dia minum khamar yang pertama? Itu aja yang disesali. Coba kalau nggak ada gelas pertama, nggak ada tuh gelas-gelas yang lain. Mungkin kalau dianalogikan sekarang, para perokok mungkin nggak nyesali dengan rokoknya sekarang. Tapi dia akan menyesali batang pertama yang dia hisap. Coba kalau dulu nggak ada, mungkin sekarang nggak ngerokok. Bagi yang ngerokok. Bukan berarti rokok saya melarang ya. Yang saya inginkan adalah kalau merokok berusaha mengurangi, berusaha menghentikan gitu. Karena perlu perjuangan tadi. Kalau kita berusaha mengurangi, Allah akan bimbing gitu ya. Tadinya sebungkus, kurangi satu, dalam sebulan mungkin udah sebungkus hilang ya. Enggak lagi. Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat. Ini hiburan buat Nabi ya. Nabi itu harisun 'alaikum, menginginkan semua umatnya jadi orang yang beriman, selamat dunia, selamat akhirat. Sehingga dia sangat sedih, azizun 'alaihi ma'anittum. Sedih banget, berat banget kalau ada satu umatnya yang sesat, yang salah. Tapi Allah mengingatkan, jangan hancurkan dirimu karena sedih melihat mereka, kata Nabi. Kata Allah. Allah mengingatkan, jangan rusak dirimu karena sedih melihat mereka. Tugas kamu hanya basyiron wa nadhiron. Udah, setelah itu bukan tugas kamu, katanya. Nah, kita juga harus punya prinsip semacam itu. Tugas kita memberitahu, mengingatkan, mengajari anak, mengajari saudara, mengajari tetangga, mengajari istri. Tapi jangan terjebak kita jadi sedih gara-gara tidak dipatuhi, tidak ditaati. Tugas kita adalah mengingatkan, menyampaikan. Jangan sampai. Rasul ingatkan, fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan saja. Kau hanya ditugaskan untuk memberi peringatan. Kalau di sini, fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat. Jangan sampai, karena di surat Kahfi, fala'allaka bakhun nafsaka, itu ala asarihim. Rasul itu berat banget kalau ada orang ahlul kitab tidak beriman dan orang-orang umatnya tidak beriman. Dan pesan Allah, fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat. Innallaha 'alimun bima yasna'un. Di sini Allah tahu apa yang mereka kerjakan. Itu urusan di balik, itu urusan Allah. Allah tahu dia ikut setan apa ikut mempertahankan iman. Jadi bukan urusan kamu lagi. Itu urusan setan. Kalau ikut setan, Allah akan sesatkan. Kalau ikut iman, ikut amal soleh, ikut Allah, maka Allah akan bimbing. Jadi seperti itulah tugas Rasul, seperti itulah tugas kita, kewajiban kita. Setelah itu sudah titik. Karena Allah yang punya kuasa, Allah yang memberikan hidayah. Allah, karena Allah yang tahu persis, dia ini orang harus dapat hidayah atau dibiarin sesat. Itu urusan Allah. Ayat berikut, ayat ke-9, Allah ingin menjelaskan yang pertama, keindahan alam yang menunjukkan kuasanya Allah. Allahu alladzi arsala riyah. Allah yang mengutus angin. Jadi angin itu bukan hanya hukum alam aja, kata orang para ilmuwan. Allah yang mengutus angin bisa bertiup. Bukan kebetulan, bukan dengan, tapi Allah yang mengutus angin itu. Dan angin itu lantas tugasnya menaikkan uap air yang ada di permukaan. Di atas laut, yang laut itu 2/3 dari luas dunia. Sehingga fatuthiru sahaban, menjadi sahab. Sahab itu awan, menggerakkan awan. Hukum alam kata kita,
tapi sebetulnya Allah lah yang menggerakkan itu semua, bukan semaunya angin. Yang kemudian fasuqnahu, kemudian Allah arahkan itu ila baladin mayyit, ke satu negeri yang mayit, mati, gersang, tidak bisa tumbuh tanam-tanaman. Fa ahyayna bihi, maka Allah menghidupkan dengan air itu al-ardha. Allah yang menyebabkan turunnya hujan. Bukan hujan kebetulan turun di sini, tapi Allah yang menurunkan hujan. Dan hanya ulil albab itulah, orang yang menggunakan hati dan nuraninya itu yang memahami itu betul-betul ke tanda kekuasaan Allah. Bukan hanya kebetulan aja hujan. Itu tanda kebesaran Allah, mulai dari angin menjadi uap, menjadi awan, awan digiring. Kemarin saya dari Jakarta hujan besar sampai Citayam. Begitu Bogor, di sini sih enggak. Di Bojonggede gerimis kecil aja kemarin itu. Jadi Allah yang mengiring, fasuqnahu ila balad. Nah, kebetulan di sini kenapa baladin mayit? Karena nanti ada maksudnya. Kering kerontang kalau di kampung terasa saya dulu. Kalau kering itu udah susah air, tanam-tanaman mati, sawah padi mati, pohon-pohon di kebun mati, pohon tanaman ya. Baru setelah air lagi, turun hujan, menanam lagi. Kalau yang pernah tinggal di kampung gitu mungkin tahu. Kalau di sini nggak terasa. Fa ahyayna bihil ard, kemudian subur kembali tanah, mimba dia mautiha, setelah matinya. Yang kedua, di samping yang pertama tadi menyampaikan bagaimana kuasanya Allah, tapi yang kedua ingin membuat kita paham bagaimana kita dibangkitkan setelah mati. Allah kasih ilustrasi bahwa kamu dibangkitkan itu seperti halnya biji dalam tanah kemudian tumbuh. Kadzalikan nusyur, seperti itulah kalian nanti akan dibangkitkan. Kita paham. Ini tidak ada tanda-tanda mati, siram air, tumbuh. Nanti setelah manusia semua dalam kubur, sebelum kiamat, tanah itu dibasahi, turun hujan, seluruh tanah basah, dan kita tumbuh dari tanah. Kadzalika nusyur. Enggak berbusana, enggak berpakaian, tapi lapar, tapi haus, rasa dingin, rasa panas. Bayangkan apa yang akan menolong kita di saat itu. Seperti itulah kita akan dihidupkan. Oleh karena itu Allah menunjukkan di sini selanjutnya, mangkana yuridul izzah, siapa yang ingin kemuliaan. Kalau dikaitkan ke ayat sebelumnya, kemuliaan di akhirat, tapi sebetulnya mau mulia dunia, mulia akhirat sama aja. Mangkana yuridul izzah, siapa yang menginginkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, atau dibalik, di akhirat dan di dunia, maka ketahuilah falillahil izzatu jami'a. Kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kalau kita dikasih kemuliaan karena Allah titipkan sedikit kemuliaan. Ada yang jadi direktur, ada yang jadi karyawan, ada yang jadi pegawai, ada yang terhormat, segala macam. Itu milik Allah, dia yang dititipkan. Walillahil izzatu jami'a. Nanti ada yang masuk neraka, masuk surga, itu semua otoritas Allah untuk menghinakan dan memuliakan. Yu'izzu may yasha wa yudhillu may yasha. Menghinakan dan memuliakan orang. Jadi nggak boleh bergantung pada manusia, apalagi kepada setan, apalagi kepada benda. Yang membuat kita mulia itu Allah. Apa syaratnya supaya kita dapat kemuliaan? Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepadanya akan naik seluruh kalimat thayyibah. Zikir kalimat thayyibah. Semua kalimat thayyibah akan memuliakan kita langsung set, begitu zikir kita langsung, nggak perlu pakai perantara malaikat. Yas'adul kalimut thayyib, semua ucapan kalimat thayyibah langsung naik
Karena itu yang menyebabkan kita mulia. Kemuliaan yang hakiki. Karena banyak kemuliaan yang sepertinya mulia. Kafir, kaya, terhormat, sepertinya mulia. Tapi bagi Allah enggak mulia. Dalam perspektif Allah enggak mulia. Di mata Allah enggak mulia. Siapa yang mulia? Yang senantiasa zikrullah al-kalimut thayyib, apa aja. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astagfirullah. Langsung. Yang kedua, wal amalu sholihu yarfa'u. Dan yang kedua, amal soleh yang Allah angkat pula. Tiap pagi nanti kan, kenapa harus subuh berjamaah? Karena saat itu Allah, para malaikat menyaksikan untuk sip malam, sip siang gitu. Dia baru untuk membawa amal kita. Oleh karena itu yang harus kita perjuangkan adalah karya amal kebaikan, karya-karya terbaik itulah. Karena itu yang akan dilaporkan kepada Allah. Jadi dua hal inilah yang menyebabkan seseorang mulia di sisi Allah. Dan kalau udah mulia di sisi Allah, di sisi manusia pasti mulia. Muliaan yang sebenarnya. Jadi apa yang harus kita kerjakan agar kita mulia? Satu, al-kalimut thayyib, kalimah thayyibah. Yang kedua, bekerjalah amal sekecil apapun, jangan pernah menyia-nyiakan. Kalau ada kesempatan, ada beling di jalan, itu kesempatan untuk kita. Dimarahi istri, ini ada kesempatan amal soleh untuk diem. Jadi semuanya, ada kesulitan, ini kesempatan untuk amal soleh, untuk sabar. Ada kenikmatan, ini kesempatan untuk amal soleh, untuk bersyukur. Semua kesempatan digunakan untuk al-amal soleh. Kesel sama orang, ini kesempatan untuk wal kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas, nahan marah, memaafkan. Ada orang jahat sama kita, ini kesempatan buat saya untuk amal soleh. Saya memaafkannya. Saya membalasnya dengan kebaikan. Jadi nggak ada yang buruk itu. Jadi yang buruk itu apa? Keburukan kita itu adalah reaksi kita terhadap apa yang kita hadapi. Ya, kaki kita diinjek, kan kita langsung main hantam aja, sikut kalau perlu ya. Itu kan harus kalau di perspektif iman amal soleh ya kita sabar nahan, baru negor, mas kaki saya. Mungkin masih ada orangnya gitu. Jadi itu ya. Nah, sementara walladzina yamkuruna sayyi'at, orang yang merencanakan keburukan, ya. Orang-orang sekarang tuh di dunia, di akhir di Indonesia atau di seluruh dunia atau di sekitar kita, yamkuruna sayyi'at, merencanakan keburukan dan mengerjakan keburukan, lahum adzabus syadid, mereka akan dapat, dan ini adalah pengikut setan ya. Dia akan dihukum yang berat. Jadi semua yang kita lihat sekarang keburukan, merencanakan keburukan di Indonesia, di dunia semua, lahum adzabun syadid. Jangan terlalu sedih juga. Kita hadapi tapi jangan sedih. Dia akan diazab oleh Allah. Biarkan urusan Allah. Urusan kita hanya mengingatkan. Amin Rais hanya mengingatkan. Terserah mengingatkan, terserah yang diingatkan. Untung ada yang mewakili kifayah kita. Jadi kalau ada yang mengingatkan itu, kita harus bersyukur. Itu wajib kifayah. Kita sudah diwakili. Gitu. Kita nggak mampu, kita nggak berani mungkin ya. Wa makru ulaika yabur. Dan semua tipu daya mereka, rencana buruk mereka, pada akhirnya akan yabur. Hilang. Seperti debu. Gimana jahatnya Namrud? Apakah ada sisanya? Jahatnya Firaun, apa ada sisanya? Termasuk yang jahat-jahat sekarang juga nanti hilang. Nggak ada sisanya. Yang abadi apa? Amalus soleh dan al-kalimat thayyib. Jadi jangan pernah terjebak. Oh dia jahat tapi sukses.
Kata Allah, lahum adzabun syadid. Dan dia akan hilang tak berbekas. Mencaci iya. Dalam sejarah akan mencatat. Presiden A, ini begini-begini. Yang sudah nggak ada kan sekarang orang tahu. Jadi catatan sejarah. Berikut. Mudah-mudahan bisa cukup ayat ini. Artinya kita jangan pernah memuji orang yang melakukan keburukan dan sekaligus juga kita jangan meniru. Mencaci dalam pengertian kita bersedih sekali gitu. Kan kita mencaci biasanya karena kita merasa dirugikan sekali dengan program mereka, dengan rencana mereka. Misalnya Israel, perang dan lain sebagainya. Paling di sisi Allah nggak ada yang merugikan. Di sisi Allah, versinya Allah. Nah, orang yang meninggal langsung masuk surga, rugi nggak? Kalau kita kan kasihan banget versi manusia. Memang kita sebagai manusia harus kasihan dan mendoakan. Tapi versinya Allah yang bantai sama Israel itu kan masuk surga langsung. Yang lain mah belum tentu masuk surga. Jadi versinya Allah, nah yang akan masuk neraka lahum adzabun syadid ya Trump dan gengnya, ini Netanyahu dan gengnya, dan nanti itu udah hilang semua pada waktunya. Ya buruk. Jangan marah tuh, jangan sampai kita terlalu bersedih hati. Itu urusan Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Apa yang terjadi di bumi dan pada dirimu itu sudah ditentukan Allah. Sudah diizinkan terjadinya oleh Allah. Tugas kita adalah amal soleh, mengusahakan perdamaian, mengusahakan perbaikan, mengusahakan menurut kita baik dan dengan cara yang baik. Bukan mau mendamaikan tapi malah ikut grup musuh, itu kan aneh. Ingin mendamaikan tapi kita ikut di dalam golongan orang yang jahat. Mana ada orang yang jahat mau berdamai? Kita lanjutkan. Wallahu khalaqakum min turab. Allah menjadikan kalian dari tanah. Adam langsung dari tanah. Tapi setelah Nabi Adam tsumma min nutfah. Kemudian setelah Adam itu dijadikan dari saripati tanah. Dari air mani, min nutfah. Kenapa Allah bercerita ini? Supaya kita nggak ada kesombongan. Semua kita dari tanah, semua kita dari saripati tanah, dari nutfah. Sama kita itu. Yang berbeda, ya Allah memang memimpikan sesuatu yang berbeda, tidak sama. Bahkan tentang kegantengan, kecantikan, dan hal-hal yang lain. Itu takdir yang harus kita terima. Tapi bukan perbedaan itu yang membuat kita harus sombong. Karena kita sama modalnya dari tanah. Itu yang ingin disampaikan. Kemudian agar kita berkembang biak, ini satu sisi menunjukkan kuasanya Allah. Coba bayangkan tanah, oh jadi bapak-bapak yang ganteng ini. Padahal tadinya dari air main, yang air yang hina, dijual pun gak laku. Itu kuasanya Allah. Tsumma ja'alakum azwaja, kemudian Allah menjadikan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Asalnya sama tanah, nutfah, tapi begitu keluar ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Siapa yang buat? Allah. Itu kuasanya Allah. Tapi kalau kita jadi laki-laki, yang lain jadi perempuan, itu namanya takdir Allah. Kita dipilih jadi laki-laki, yang lain dipilih jadi perempuan. Dan tujuannya apa? Agar kita bisa berkembang biak. Tujuan. Bukan untuk yang lain. Agar ada turunan yang lain. Itu juga kekuasaannya Allah. Bagaimana tadi? Asalnya sama, kok bisa lahirnya berbeda? Ini tanda kekuasaannya Allah. Tapi kalau belum sampai ke tafakur pada kebesaran Allah, ya biasa aja. Ada orang hamil, lahir perempuan, hamil, lahir, biasa aja. Tidak pernah tersentuh, ini adalah kuasanya Allah.
Ini melihat kebesaran Allah. Hanya yang bisa itu kan hanya ulil albab. Selalu dikaitkan dengan kuasanya Allah, programnya. Wa ma tahmilu min unsa, dan tidak ada yang dikandung oleh seorang perempuan, wala tad'u, dan tidak ada yang dilahirkan oleh seorang perempuan illa bi'ilmi, kecuali dengan ilmunya Allah, dengan pantauannya Allah. Coba bayangkan kalau nggak dipantau, kalau nggak dengan sesuai dengan program Allah, bagaimana nutfah menjadi mulqah, menjadi alaqah, segumpal daging, kemudian bertulang berulang, kemudian berbentuk, semua organ dilengkapi, lahir menjadi seorang dai manusia. Itu bisa terjadi apa begitu aja? Coba geletakin di tanah itu bahannya, kira-kira berubah? Busuk iya ya. Jadi Allah terus pantau, itu jangan dikira Allah nggak pantau. Allah perhati, itu bi'ilmi, dengan ilmunya Allah. Allah melihat, jadi sesuai dengan apa namanya ya, prosedur atau udah perencanaan kan, ahsanu takwim itu kan Allah yang paling bagus membentuknya, merencanakannya. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umurin illa fi kitab. Wa ma yu'ammari, dan tidak ada orang yang dipanjangkan umurnya. Kalau Mahathir Muhammad udah 100 tahun, 90 tahun masih jadi Perdana Menteri. Panjangkan umurnya. Amin Rais mungkin udah 90 tahun juga. Amin Rais masih berpikirannya normal. Wala yunqasu min umurihi, dan tidak ada yang dipendekkan umurnya. Jadi umur itu nggak sama, ada yang panjang, ada yang pendek. Illa fi kitab, itu pun sudah ditentukan oleh Allah, sudah dicatat. Oleh karena itu nggak perlu takut, karena mati itu sudah ditentukan. Oh sakit, mati itu belum tentu. Maaf yang sakit, mungkin opung nggak ada, mungkin sakit. Kita doakan, mudah-mudahan sehat. Jadi sudah ditentukan. Jadi yang menentukan ajal itu Allah, sudah ditentukan ajal, yang dipanjangkan, yang dipendekkan. Dan yang menentukan bukan panjang atau pendek umur kita, tapi bagaimana kita menggunakan umur deh, persoalan itu. Dan itu rahasia Allah. Oleh karena itu, karena kita tidak diberitahu seberapa umur kita, maka yang terpenting bukan umur panjang atau pendek, tapi umur itu digunakan untuk meraih ridho Allah atau enggak. Karena Allah umur pendek tapi Allah ridho, masuk surga. Umur panjang Allah nggak ridho, neraka gitu. Tapi kalau umur panjang dapat ridho Allah juga. Dan ilahi anta maksudi, ya Allah engkau tujuan kami, waridhoka madlubi, dan keridhoanmu yang aku cari. Jadi dalam keseharian itu apapun yang kita lakukan sebetulnya harusnya frame-nya, kerangkanya adalah untuk mencari ridho Allah, apapun. Maka kalau udah dibatasi dengan saya, apapun mencari ridho Allah, aman. Jadi semua sudah ditentukan umur. Nah ini maksudnya juga di samping kuasanya Allah, tapi juga jangan takut dengan kematian, karena sudah ditentukan. Yang perlu adalah mempersiapkan setelah kematian. Karena mati itu pasti. Yang nggak tahu besok atau lusa. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Semua itu mudah bagi Allah. Menciptakan manusia dari tanah, bahkan tadi menghidupkan yang sudah mati dari tanah, memanjangkan atau memendekkan umur, menciptakan manusia dalam rahim, itu bagi Allah mudah. Bahkan dalam surat ayat kursi kan kita selalu membaca wala yauduhu hifdzuhuma,
Allah tuh nggak repot menjaga langit dan bumi itu. Wa huwal aliyyul azim, karena Allah maha tinggi dan maha agung. Sini mungkin dengan kalimatnya inna dzalika 'alallahi yasir, mudah. Allah mudah menjadikan apapun. Jangankan hanya mengubah dari miskin jadi kaya, mengubah air jadi manusia yang ganteng aja bisa. Dan Allah ada sumber kemuliaan. Kemuliaan itu mungkin jabatan, mungkin kedudukan, mungkin kekayaan. Apapun asal di jalan Allah itu kan kemuliaan. Mangkana yuridul izzah, siapa yang ingin mulia, falillahil izzatu jami'a. Semuanya adalah Allah. Enggak perlu ke dukun, enggak perlu ke orang pintar. Ya kalau memang kita ditentukan sesuatu, itu udah takdir yang harus kita terima. Itu adalah pintu kebaikan. Bayangkan kalau kita memang gampang ya, kalau kebagian kita harus empati. Kalau lagi jalannya memang berat, kalau kita sakit berat. Kenapa saya dikasih sakit? Gitu. Tapi kalau orang ada beriman, ini ketentuan Allah, saya terima. Ini pintu saya untuk surga. Karena kalau dikasih sakit, satu dosanya diampuni, doanya dikabulkan. Kayaknya kalau kita lagi sakit, saya praktekkan dulu berapa puluh hari saya di rumah sakit, ya saya bilang, ya Allah saya gunakan otoritas saya aja. Setiap yang datang didoakan, setiap yang datang doakan, setiap yang datang doakan. Maka itu mungkin pentingnya kita menengok orang yang sakit, karena dia doanya dikabulkan. Karena saya praktekkan itu, ya Allah saya belum tentu saya umur panjang. Ketika saya sakit ini, tolong kabulkan seperti yang Engkau janjikan. Jadi ada orang, kita doakan, ada orang dalam hati diucapkan kan kita nggak mampu. Jadi semuanya tidak ada yang buruk yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kita tertusuk duri kecil pun itu akan menghapuskan dosa, meninggikan derajat. Jadi yang membuat kita tidak baik itu apa? Reaksinya. Reaksi kita, sikap kita menyikapi kondisi itu. Bukankah Rasul sudah mengingatkan, ajaban di amril mukminin, orang mukmin itu hebat, orang yang percaya pada Allah itu hebat. Kenapa hebat? Jika dikasih yang menyenangkan, bersyukur, itu hebat buat dia. Dikasih yang tidak menyenangkan, bersabar, itu hebat. Terus apa yang merugikan kita? Apa kita harus bersedih? Kita itu nggak nyampe sejamnya akhirat atau sejam lebih akhirat. Sebentar. Kalau kita hebat juga sebentar. Kalau kita menderita pun sebentar. Tapi kalau di akhirat kesenangannya abadi, sengsaranya juga abadi. Mau dikorbankan yang mana? Mau meraih yang mana? Itu pilihan buat kita. Tapi ingat, Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Allah itu menurunkan Al-Quran ini karena Rahman dan Rahimnya supaya apa? Supaya kita itu masuk surga semua. Allah nggak mau kita masuk neraka. Siapa yang ingin masuk neraka? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanya setan yang menginginkan kita masuk neraka. Allah itu menginginkan kita masuk surga. Jangan pernah suuzon. Semua gitu. Nanti akan ketemu ayat-ayat berikutnya. Semua orang yang beriman beramal saleh itu masuk surga. Pertahankan iman dan amal saleh. Sekecil apapun, serendah apapun masuk surga. Asal ada iman, amal saleh. Jadi setan itu ingin merenggut iman kita, ingin menjauhkan kita dari amal saleh. Ya sekali lagi, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah itu sayang pada kita lebih dari sayangnya ibu kita kepada kita. Allah menginginkan kita semua masuk surga. Orang tertatih-tatih sholat, Allah terima, diangkat lagi. Allah tertatih-tatih sedekah, Allah angkat lagi, bimbing lagi. Kita semua tertatih-tatih baca Quran, Allah akan bimbing lagi. Semua kita tertatih-tatih. Tapi harus terus gitu.
di jalannya iman dan amal soleh. Jadi tidak ada Allah menginginkan kita masuk neraka, hanya setan yang menginginkan kita masuk. Oleh karena itu jangan pernah kompromi dengan setan. Mudah-mudahan Allah bimbing kita bisa menghadapi tipu daya setan dan kita bisa ikut bimbingannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada silakan. Bismillah. Terkait dengan pertanyaan Pak bahwa berbagai sekolah itu kan dia juga ada sebagian anekdot di masyarakat yang mengatakan apabila seseorang itu dari awal atau umur 40 tahun itu wah lebih dekat sama setan itu itu setan atau masuk neraka, itu ada korelasi nggak Pak? Iya. Allah itu menunggu kita sampai sebelum datangnya ajal. Baru tidak ada kesempatan lagi kalau nyawa sudah di tenggorokan. Jadi selama kita masih hidup, kita bisa melakukan apapun, taubat apapun, istighfar apapun, bisa diampuni, bisa segala macam. Asal jangan terlambat. Tapi kita nggak tahu kan kapan kita dicabut nyawa. Persoalan, dan itu sengaja supaya kita berhati-hati. Keterangan 40 tahun itu mungkin, kalaupun itu anggapan benar, tujuannya adalah tadi jangan sampai kamu terus sesat. Kalau ada sesat akan semakin sesat gitu. Tadi fa innallahu yudhillu may yasha. Jadi perbuatan buruk itu akan menarik semakin dalam kepada keburukan, akan menarik semakin dalam kesesatan. Mungkin itu semacam pepatah petitih yang ya udah tua, bayangin aja kok masih begitu gitu ya. Anak muda aja ngeri nanti terus. Kalau udah 40 masih begitu juga, itu mungkin semacam warning ya, semacam peringatan. Kan seringkali dulu pakai simbol. Tinggal 40 tahun tuh kan jarang orang yang 80 tahun gitu ya. Udah pertengahan tinggal sedikit lagi nih mati. Masa sih masih begitu juga gitu, bahasa vulgar. Lu udah tua, masa ini kelakuan kayak begini gitu. Oh udah kamu semakin sesat. Tapi kalau dikaitkan dengan ayat tadi memang udah 40 tahun, bayangkan mau kesempatannya kapan lagi kalau biarkan dia 40, 50, 60 kalau nyampe. Mungkin ke arah situ. Kata Allah, perbuatan yang buruk akan menyeret semakin terperosok dalam keburukan atau dalam kesesatan. Sementara kalau Allah dia berjuang kan tadi, siapapun seburuk apapun tapi dia menggapai-gapai, berusaha sekeras mungkin karena dia sadar saya ini orang buruk, banyak dosa, orang bejat. Kemudian sadar, terus dia berjuang, Allah bimbing. Mungkin di akhir hayatnya husnul khatimah. Banyak gitu. Banyak seperti orang itu. Dan di sini menunjukkan kita jangan putus asa. Allah masih membuka waktu sampai akhir nyawa kita di tenggorokan. Masih ada untuk istighfar. Seperti itu mungkin. Atau yang lain bisa. Iya, berijak. Saya mau penjelasan gambaran pada saat proses kita mulai dari sana di alam barzah sampai pada masa pada sampai proses yaumil hisab, yaumil mizan, siratal mustaqim. Nah, setelah lulus dari siratal mustaqim, dan itu kan ada orang-orang muslim semua. Ya. Nah, menjelang masuk ke surga itu kan ada yang namanya mughasal kubra. Dan di situ kan ada masih ada proses lagi.
Bagaimana nih? Kok bisa balik lagi? Nah, jadi kan kita disuruh bertobat. Nah, apakah tobat yang diterima sama Allah itu mengganggu juga dosa kita terhadap Allah? Karena kita akan tertinggal di situ. Iya. Ya, kalau dosa itu memang ada dosa langsung kepada Allah, ada dosa kepada manusia. Kepada manusia itu dosanya harus diampuni dulu oleh manusia. Oleh karena itu kenapa kita harus memaafkan manusia? Supaya orang lain itu melakukan yang sama. Wal 'afina 'anil nas. Kita banyak juga melakukan dosa dengan orang nggak ketemu, nggak bisa ketemu lagi. Kita balas dengan al-afin, kita memaafkan orang-orang. Mudah-mudahan dia pun melakukan semacam itu. Jadi kita udah dibebas. Dalam kriteria agama itu satu diampuni ya. Istighfar itu minta diampuni. Apa minta diampuni artinya? Kita bersalah tapi nggak dihukum gitu ya. Itu namanya diampuni. Ada lagi kasusnya kafir anni sayyiati ya Allah. Kalau baru diampuni catatan masih ada. Kita masih diperlihatkan di akhirat. Wah, malu itu. Oleh karena itu yang kita minta wa kafir anni sayyiati. Ya Allah hapus tuh, tolong ridel itu file-file yang buruk itu. Itu makanya wa kafir anni, dihapus tuh dari kitab. Dan ada lagi al-afu. Allah sudah nggak memperdulikan lagi mau salah, mau ini, Allah sudah ampuni, maaf. Maaf itu Allah sudah lupakan. Sudah dimaafkan. Makanya cara memaafkan adalah melupakan kesalahannya. Meskipun otak kita tapi udah nggak apa-apa gitu ya. Meskipun dalam hati tetap aja bertahun-tahun ada. Tapi kita usaha, ya Allah, saya udah ikhlas gitu. Diucapkan harus dideklar sering-sering gitu. Terbangun sebelum tidur. Kenapa melakukan itu? Karena kita sadar banyak banget coba dari mulai balik sampai sekarang ya Allah. Yang laki-laki dosa sama perempuan misalnya pernah janji ini janji itu nggak jadi kawin, nggak ketemu lagi orangnya. Insyaallah. Dan semua itu punya dampak dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Makanya kita kompensasi, mudah-mudahan Allah bukakan juga pintu hati mereka seperti yang kita memaafkan orang lain. Supaya kita setelah perjalanan coba dari kubur dibangunkan mahsyar, hisab, mizan, sirat, maka jawaban ahli surga itu cuma begini, alhamdulillah ya Allah, lega adhaba annal hazan, yang telah menghilangkan kesedihanku. Susah dari yang dulu, susah dari dunia sampai ke ujung siratal mustaqim, lega. Inna Rabbi laghafurun syakur. Baru di situ. Oh, ternyata inna Rabbana laghafurun syakur. Allah itu Maha Pengampun, semua akan diampuni. Jangan pernah ragu-ragu. Dan Allah itu syakur. Sekecil apapun perbuatan kita akan dilipat gandakan, tak terbatas. Karena Allah syakur. Maka kita harus kenal Allah itu Ghafur, Allah itu syakur. Enggak pernah putus asa. Enggak pernah juga amal saya kecil. Kalau Allah mau niatkan, mau berlipat gandakan, bukan urusan kita, bukan urusan manusia. Oleh karena itu, hanya dengan memberi minum anjing, orang masuk surga. Hanya dengan hijrah, baru selangkah lebih dari perbuatan buruknya masuk surga. Ridho Allah. Dan kita nggak bisa ngatur Allah. Wah, enak banget tuh. Baru syahadat katanya. Orang kafir baru syahadat nanti masuk surga. Itu urusan Allah, kita ridho aja, mudah-mudahan kita juga seperti itu. Coba udah hidup 70 tahun kafir, sebelum mati dia syahadat. Memang itu udah hukum Allah kita terima. Kita harus bersyukur ada teman kita, saudara kita masuk surga. Mudah-mudahan kita juga masuk surga gitu. Memang Allah itu Ghafur. Itu yang harus kita hadirkan tuh Allah tuh Rahim, Allah itu Rahman, nggak pernah dibeda-bedain kafir dan muslim itu Allah sayang. Baru nanti ada Ar-Rahim. Kalau kita banyak salah, ingat Allah Ghafur.
Itu penghuni surga hanya mengatakan, dia tahu bahwa dirinya itu bukan orang yang tak bersalah. Dia merasa dia tuh bersalah, banyak dosa, tapi Allah Ghafur. Begitu di pintu surga dia langsung Alhamdulillahilladzi adzhaba 'annal hazan. Udah lepas lega, Allah sudah menghilangkan kesedihan. Inna rabbi laghafur syakur. Ternyata Allah itu Maha Pengampun dan kesalahan-kesalahan dihapuskan. Jangan khawatir, dihapuskan. Fokus kita hanya iman dan amal saleh. Rabbana inna rabbana laghafurun syakur. Dia akan ada, mudah-mudahan masih Allah kasih umurnya, ada ayat ini akan disampaikan. Ada lagi? Sudah.